Halo, aku Muhammad Daneng Mantan Jakarta, NPM 024 akan membahas mengenai sejarah sebuah negara. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai sejarah sebuah negara, alangkah lebih baiknya kita awali dengan definisi sebuah negara tersebut. Soekarno mengatakan, negara merupakan suatu organisasi kekuasaan masyarakat yang memiliki daerah tertentu, di mana kekuasaan negara tersebut berlaku sepenuhnya sebagai sovereign atau sebuah kedaulatan. Negara secara faktual membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan negara lain yang telah ada atau merdeka sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori atau pendekatan faktual merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Untuk mengetahui terjadinya negara baru, pendekatan faktual merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar-benar terjadi. Mengapa sejarah sebuah negara penting? Karena sejarah sebuah negara akan mempengaruhi bentuk negara tersebut, hak dan kewajiban suatu negara, tindakan atau doktrin suatu negara, hingga suksesi sebuah negara dalam pergaulan internasional atau kebiasaan internasional. Menurut kenyataan sejarah, suatu negara terjadi karena pertama adalah penaklukan atau okupasi. Sebuah negara terbentuk atas suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai oleh kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah negara Liberia yang terbentuk secara okupasi yang dimerdekakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1847. Yang kedua adalah Kesi atau penyerahan. Kesi merupakan suatu wilayah yang diserahkan kepada negara lain yang didasarkan atas perjanjian tertentu. Salah satu contohnya adalah wilayah Schleswig yang diserahkan oleh Austria kepada Jerman karena perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasai atau wilayah yang dikuasainya kepada negara yang menang. Yang ketiga adalah akesi atau penaikan. Akesi atau penaikan terjadi karena naiknya suatu permukaan tanah dari sungai atau laut yang sering kita sebut dengan delta dan kemudian dihuni oleh sekelompok tertentu. Misalnya adalah Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil. Yang keempat adalah fusi atau peleburan. Dalam hal ini, terdapat beberapa negara yang mengadakan peleburan dan membentuk negara baru dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya adalah Jerman Barat dan Jerman Timur yang bersatu pada tahun 1990. Yang kelima adalah pencaplokan atau aneksasi. Aneksasi merupakan pengambilan tanah atau wilayah negara lain secara paksa dengan tujuan disatukan dengan negara itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Israel yang terbentuk karena mencaplok wilayah Yordania, Palestina, Mesir, dan Suriah. Yang keenam adalah pelepasan diri atau proklamasi. Proklamasi terjadi apabila penduduk asli sebuah wilayah yang diduduki bangsa lain mengadakan perlawanan, kemudian berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaannya. Salah satu contohnya adalah Indonesia sendiri, bangsa kita, yang menyatakan proklamasi atau pelepasan dari Jepang pada tahun 1945. Yang ketujuh adalah inovasi atau pembentukan negara baru. Innovation adalah pembentukan suatu negara baru di atas suatu wilayah yang baru pecah. Salah satu contohnya adalah Uni Soviet yang pecah dan kemudian muncul negara-negara baru seperti Rusia, Armenia, Uzbekistan, dan Ukraina. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah separasi. Separasi merupakan pemisahan suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Salah satu contohnya adalah Belgia pada tahun 1839 melepaskan diri dari negara Belanda. Bentuk negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara merupakan subjek hukum yang utama di dalam hukum internasional. Negara memiliki sesuatu yang disebut dengan kedaulatan. Apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari negara tersebut yang utuh, bulat, dan mutlak sehingga kedaulatan tidak bisa berada di bawah kekuasaan lain. Nah, wujud dari kedaulatan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara memiliki dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal dari kedaulatan yaitu
kekuasaan tertinggi untuk mengatur masalah-masalah yang sifatnya internal atau di dalam negara tersebut. Contohnya, misalnya pada bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, lalu ada sistem politiknya, dan pembentukan pelaksanaan hukum nasionalnya. Nah, semua ini ditentukan oleh negara itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Maka dari itu, tidaklah mengherankan jika dalam kenyataannya dijumpai berbagai bentuk negara dari satu yang lain itu berbeda-beda. Contohnya macam-macam bentuk negara pada masa sekarang atau pada masa modern. Yang pertama yaitu adalah negara kesatuan, yaitu bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Contoh negara yang berbentuk kesatuan yaitu negara kita sendiri, negara Indonesia, lalu ada negara Prancis, Jepang, dan Brunei. Lalu yang kedua, negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, serta berdiri sendiri. Nah, setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Contoh negara yang berbentuk negara serikat atau federasi yaitu Amerika Serikat, Kanada, India, dan Malaysia. Aturan hukum suatu negara. Berbicara soal aturan hukum tentunya tidak lepas dari hukum itu sendiri. Hukum memiliki unsur penting dari keberjalanan suatu negara. Hukum yang masanya jauh dari saat ini atau masa lampau masih dibuat berdasarkan peraturan-peraturan raja ataupun kepala suku dari sebuah wilayah. Hukum pun mengalami perkembangan, diawali dari analisa hubungan antara manusia dengan Tuhan, antar manusia dengan manusia, antar manusia dengan lembaga negara, sampai dengan antar pejabat atau lembaga negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peraturan hukum yang berbeda antar negara satu dengan yang lainnya. Misalnya, geografis, kebudayaan, dan sosial budaya negara tersebut. Hukum di dalam negara modern kini telah berevolusi sebagai aturan yang mengatur suatu negara dengan mempertimbangkan asas-asas. Sebagai contoh, equality before law. Dalam konsep negara hukum, terdapat sebuah konsep yang disebut rule by law, atau konsep tindakan negara yang harus didasari oleh hukum. Sesuai dalam UUD NRI 1945, sebagai konstitusi Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Indonesia sendiri menggunakan 3 sistem hukum, yaitu hukum Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam. Di luar dari ketiga hukum tersebut, terdapat sistem hukum Anglo-Saxon, hukum Islam Khalifah, dan sistem hukum sesuai dengan agama yang dianut di dalam tempat tersebut. Dapat disimpulkan, setiap negara memiliki kedaulatan dalam sistem hukumnya masing-masing. Dan semua negara berhak menentukan aturan serta sistem hukumnya. Tentunya kita antar negara harus saling bertoleransi. Atribut negara adalah identitas utama dari suatu negara. Atribut negara sendiri bersifat unik dan berbeda dan tidak sama antara negara satu dengan negara yang lainnya, sehingga atribut negara menjadi yang mewakilkan identitas suatu negara pada lingkup internasional. Misalnya seperti negara Indonesia yang memiliki atribut dasar negaranya yaitu Pancasila yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kemudian seperti bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Cara perolehan suatu wilayah. Seperti yang kita ketahui bersama, di dunia yang luas ini terdapat banyak negara di dalamnya. Setiap negara memiliki wilayah yang berbeda-beda luasnya. Maka dari itu, sangat memungkinkan bahwa setiap negara bisa memperoleh atau memperluas wilayah negaranya sendiri. Tetapi dalam hukum internasional, terdapat satu cara yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam memperoleh suatu wilayah negara, yaitu dengan cara kekerasan. Hal ini dibuktikan dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 yang bunyinya, "All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity and political independence of any states, or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations." Jadi, dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan negara lain. Maka dari itu, hukum internasional pun juga menjelaskan cara-cara apa saja sih yang dibenarkan dan tidak diperbolehkan dalam memperoleh suatu wilayah negara.
cara yang dapat dibenarkan menurut hukum internasional yang pertama yaitu adalah okupasi atau occupation. Kata ini berasal dari kata occupatio dari hukum Romawi yang memiliki arti pendudukan, suatu res nullius yang artinya adalah wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki suatu negara ketika pendudukan itu terjadi. Jadi wilayah itu tidak berada di bawah penguasaan suatu negara. Nah, entah itu wilayah peninggalan negara yang sebelumnya ataupun merupakan wilayah yang baru. Lalu yang kedua ada akresi atau pertambahan. Nah, ini adalah cara untuk dapat memperoleh suatu wilayah baru melalui proses alam yang biasa disebut dengan geografis. Nah, jadi ini merupakan proses suatu tanah baru terbentuk dan menjadi bagian dari wilayah yang ada. Contohnya, terdapat pulau baru yang baru muncul karena sebelumnya tidak ada atau berada di dalam air, sehingga saat air surut, tanah tersebut menjadi kering dan dapat disebut sebagai wilayah yang baru. Yang ketiga yaitu preskripsi. Nah, preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemiliknya. Yang keempat ada cesi, yaitu memperoleh suatu wilayah dengan cara pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dan sering berlangsung karena memiliki tujuan untuk mengadakan suatu perjanjian. Nah, cara ini biasanya dilakukan setelah peperangan. Contohnya, Perjanjian Nanking pada tahun 1842 antara negara Cina dan negara Inggris yang dibuat setelah terjadinya peperangan kedua negara itu. Di dalam perjanjian ini, Cina setuju untuk menyerahkan Hong Kong kepada Inggris untuk dijadikan wilayah koloninya. Nah, lalu ada cara yang tidak dibenarkan atau dilarang untuk memperoleh suatu wilayah menurut hukum internasional, yaitu penaklukan atau aneksasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh suatu wilayah yang melakukan penaklukan atau sama dengan cara kekerasan, yang hal itu sangatlah dilarang oleh PBB. Sekian dari saya, terima kasih. Doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara berawal di Inggris pada tahun 1674 dan tumbuh dalam jurisprudensi Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Doktrin tindakan negara menyatakan bahwa cabang kehakiman tidak akan memeriksa keabsahan pengambil alihan properti di wilayahnya sendiri oleh pemerintah berdaulat asing jika tidak ada perjanjian atau kesepakatan yang lain mengenai pengendalian prinsip-prinsip hukum, bahkan jika pengaduan menuduh bahwa pengambilan melanggar kebiasaan internasional. Doktrin tindakan negara dalam perkembangannya hadir sebagai pedoman untuk peradilan Amerika dari tindakan pemerintah asing yang terlibat dalam proses pengadilan dalam negeri. Lebih jauh, pengadilan telah mempertimbangkan 3 kekecualian umum terhadap doktrin. Pengadilan telah mempertimbangkan 3 kekecualian umum terhadap doktrin tindakan negara, yaitu doktrin Bernstein akan memaksakan penghormatan yudisial terhadap keputusan Departemen Luar Negeri tentang kepatuhan pengujian atas keabsahan pengambil alihan oleh pihak asing. Yang kedua yaitu akan mengecualikan seluruh tindakan komersial dari doktrin tindakan negara. Yang ketiga yaitu akan membuat doktrin tindakan negara tidak dapat diperlakukan terhadap set-off, perolehan kembali yang timbul dari gugatan yang dilakukan pemerintah berdaulat asing di pengadilan-pengadilan Amerika Serikat. Akhirnya pengecualian ini menyentuh inti dari doktrin tindakan negara dan sebagian besar menggambarkan ketidakpuasan yudisial terhadap implikasi dari perkara Sabatino terkhususnya untuk purely commercial operation yang berasal dari perkara Alfred Dunhill of London. Dalam perkara ini dinyatakan bahwa Act of State Doctrine memberikan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk political act atau governmental act, tetapi untuk purely commercial operation tidak diberikan perlindungan.
Di sini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suatu negara. Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang paling penting di antara subjek lainnya. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 1 Konvensi Montevideo pada tanggal 27 Desember 1933 yang membahas tentang hak dan kewajiban negara. Negara sebagai subjek hukum internasional pastinya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Konvensi Montevideo pada tahun 1933 ini menghasilkan rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949. Hak-hak dasar negara sendiri jumlahnya ada 4, yaitu yang pertama, hak atas kemerdekaan, lalu yang kedua, hak untuk melaksanakan yurisdiksi di wilayahnya. Hak ini adalah hak yang melekat pada setiap negara yang merdeka sebagai konsekuensi dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Lalu yang ketiga, ada hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama. Hak ini adalah representasi dari adanya prinsip kedaulatan negara, meskipun pada realitanya di dunia ini terdapat negara besar, negara kecil, negara miskin, dan juga negara kaya. Lalu yang terakhir ada hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Lalu untuk kewajiban dasar negara sendiri ada 7, yaitu yang pertama, kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang sedang terjadi di negara lain. Lalu yang kedua, kewajiban untuk tidak melakukan pergolakan sipil di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk memperlakukan semua manusia yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan HAM. Lalu yang keempat, kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Lalu yang kelima, kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Yang keenam, kewajiban untuk melaksanakan segala kewajiban internasional dengan itikat baik. Lalu yang terakhir, kewajiban untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara lain sesuai hukum internasional yang telah diterapkan. Suksesi negara. Suksesi negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain sebagai akibat pergantian negara untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suksesi negara dapat terjadi dengan penyebab bahwa terdapat sebuah perubahan baik sebagian ataupun seluruhnya atau kedaulatan wilayah negara yang bersangkutan. Dengan ketentuan yang disebutkan dalam Konvensi Wina, suksesi negara dapat disebut sebagai penggantian kedudukan satu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab antar hubungan internasional wilayah itu. Suksesi negara sendiri memiliki faktor eksternal dan internal yang melatar belakanginya. Menurut pandangan J.G. Stark, secara faktor eksternal, terdapat beberapa situasi yang dijelaskan dapat melatar belakangi adanya perubahan kedaulatan pada suatu negara. Faktor yang kedua, faktor internal. Suksesi negara biasanya menyangkut perihal bagaimana negara yang mengalami suksesi apakah sebelumnya telah menjalankan negara serta memberi kebijakan yang baik dan merata terhadap setiap wilayah atau tidak. Sebagai contoh, Indonesia pernah terlibat dalam peristiwa suksesi negara di dalamnya, yakni peristiwa suksesi negara Timor Leste. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa hukum yang tidak terbantahkan serta menghasilkan sebuah konsekuensi serta implikasi hukum bagi kedua negara. Setelah melalui sejumlah konflik berkepanjangan, suksesi negara Timor Leste mencapai kesepakatan untuk memisahkan wilayahnya dari Indonesia dan menjadi negara yang berdaulat sendiri.